Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Taufik akan memberikan sebuah materi dengan judul Mensyukuri Nikmat. Dengan harapan yaitu ketika kita mempelajari materi hari ini, kita akan memetik sebuah hikmah dari mensyukuri nikmat Allah SWT. Mari kita pelajari bersama materi yang akan Pak Taufik sampaikan melalui PPT. Simak PPT berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul Mensyukuri Nikmat. Mari kita bahas satu persatu dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu terdiri dari dua kata dasar, yakni mensyukuri, yang artinya secara bahasa adalah membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup atau menyembunyikan. Maksudnya adalah ketika seseorang itu mensyukuri apa yang Allah berikan, maka ia terbuka bahwasanya apa yang ia dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah ataupun titipan yang Allah berikan. Dan bentuk rasa syukur kita adalah dengan cara mengucapkan hamdalah atau membalas rasa syukur tadi dengan kebaikan. Sedangkan lawan dari syukur adalah kufur. Artinya apa? Ketika seseorang diberikan suatu nikmat, bukannya ia mensyukuri nikmat tersebut, tetapi ia menutup mata. Seakan-akan ia tidak tahu bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah atau nikmat tersebut adalah titipan dari Allah SWT. Kemudian, jadi rasa syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan setulus hati. Nah, selanjutnya kata nikmat. Nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, nikmat itu tidak hanya sebatas uang yang kita dapatkan melalui kerja ataupun dari orang tua kita. Namun lebih luas lagi, nikmat ataupun karunia ini tidak hanya terbatas pada harta, melainkan kesehatan, kemudian keluarga yang harmonis, itu juga termasuk kenikmatan. Jadi, mensyukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Dari sini, kita sudah mengetahui pengertian dari mensyukuri nikmat. Selanjutnya, kita akan membaca dalil dari Al-Quran maupun hadis terkait mensyukur nikmat. Yang pertama dari Al-Quran yaitu surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di dalam surat Ibrahim, Allah sudah menjelaskan kepada kita semua dengan firman-Nya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Dan ini merupakan janji Allah kepada kita semua anak-anak. Jikalau kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ambil contoh, ketika seseorang diberikan oleh Allah kelebihan harta, kemudian ia tahu bahwasanya nikmat yang ia dapatkan itu adalah titipan. Dan setiap titipan dari Allah itu ada hak-hak orang lain pada harta yang kita miliki tadi. Dengan itu, dia ingin berbagi kepada orang lain dengan harapan orang tersebut dapat menikmati rezeki yang Allah berikan sebagaimana ia menikmati rezeki yang Allah titipkan kepada dirinya. Maka pada saat itu
Allah akan berikan kenikmatan yang lebih daripada orang yang sudah memberikannya tadi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Mana kosot shadaqatu mimmalin illa zadahu." Tidaklah berkurang nikmat yang Allah berikan kepada hamba dengan cara ia mensedekahkan hartanya. Artinya, setiap kita mengeluarkan sedekah dari uang ataupun harta yang berlebihan yang Allah titipkan kepada kita, niscaya Allah tidak akan mengurangi, melainkan akan menambah rezeki orang tersebut. Namun sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, yaitu nikmat Allah, maka pasti azabku sangat berat. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kenikmatan, lalu ia mengkufuri nikmat tersebut, maka Allah akan azabnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Qarun, ketika Allah titipkan kepada ia suatu kenikmatan, yaitu harta yang melimpah, namun ia sombong, namun ia menutup mata seakan-akan rezeki tersebut ia dapatkan dengan kecerdasannya. Bagaimana ia mengatakan, harta yang aku miliki ini adalah berkat kecerdasanku. Ia lupa bahwa saya yang memberikan kecerdasan adalah Allah SWT. Maka pada saat itu Allah mengazabnya dengan cara dibukakan tanah, kemudian dimasukkan hartanya, dan Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Dan saat ini kita kenal dengan harta karun atau hartanya Qarun. Adapun yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani melalui sahabat Abu Hurairah, qala qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, innaka ma dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani, yang artinya Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Ya, di sini cukup jelas anak-anak bahwasanya Allah menginginkan seorang hamba itu ketika mendapatkan sesuatu, ia ingat bahwasanya kenikmatan itu berasal dari Allah. Dan sebaik-baik rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya adalah mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dengan kenikmatan tadi, bukannya ia menjauh kepada Allah, melainkan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah puncak dari mensyukur nikmat. Kemudian perwujudan rasa syukur. Ya, pribadi yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan pengakuan bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah dari Allah. Yang kedua adalah kerelaan. Nah, ketika seseorang sudah mengaku nikmat yang Allah berikan itu adalah titipan, ketika sesuatu itu hilang pada kita, dia harus rela. Sebagaimana seorang parkir motor, ketika ada motor datang, maka ia jaga motor itu dengan baik. Nah, ketika motor itu diambil oleh sang pemilik, maka ia merelakannya, ya, tidak marah. Selanjutnya, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Artinya, dia benar-benar bersyukur kepada Allah dengan setulus hati terhadap nikmat yang Allah berikan tadi. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur. Misal, banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan kalimat-kalimat pujian yang disampaikan di dalam surat Ad-Duha ayat 11. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut anak-anak ya. Setelah itu, semua nikmat tersebut diwujudkan, difungsikan oleh anggota tubuh dalam ketaatan hanya kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, bisa kita simpulkan bahwa wujud syukur harus menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur yang benar jika sering mengucapkan hamdalah
lalu hatinya masih belum puas dengan yang diterima, atau masih iri dan dengki dengan harta yang Allah berikan kepada tetangganya. Begitu juga ketika kalian memiliki akal yang cerdas, tetapi kelebihan itu hanya disimpan sendiri, tidak disebarkan kepada teman yang lain yang masih membutuhkan bantuan dan bimbingan. Nah, selanjutnya anak-anak, manfaat mensyukuri nikmat. Yang pertama, hidup penuh keberkahan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita berbagi, maka pada saat itu harta kita akan berkah. Artinya, kita akan Allah berikan kecukupan dalam hidup. Yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Ketika kita merasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka kita akan terhindar dari penyakit hati seperti hasad, iri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang. Dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Yang keempat, dijanjikan surga. Bagaimana tidak? Ketika Allah memerintahkan kepada seorang hamba untuk bersyukur, maka ketika kita melakukannya, maka balasannya adalah surga. Yang kelima, ditambahkan kenikmatannya. Nah, itu di sisi baiknya. Sekarang di sisi keburukannya anak-anak. Kerugian apabila tidak mensyukuri nikmat. Yang pertama, mempengaruhi hubungan dengan orang-orang sekitarmu. Ketika seseorang itu tidak mensyukuri nikmat Allah, maka yang ada orang-orang di sekitarnya akan membenci. Semisal dia iri kepada orang lain ketika ia mendapatkan nikmat, maka pada saat itu orang akan malas berhubungan dengan orang-orang yang suka iri. Yang kedua, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tidak ada kebahagiaan anak-anak bagi orang yang tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Yang ketiga, tidak suka berbagi karena dia merasa kurang, maka tidak ada ruang buat dia untuk berbagi. Kemudian keempat, mudah stres. Bagaimana tidak mudah stres? Karena yang ia pikirkan dunia. Bagaimana cara dia mendapatkan uang yang banyak sehingga ia lupa bahwasanya dia harus bahagia. Dan yang kelima, banyak mengeluh. Ini ya, daripada kita mengeluh, lebih baik kita mensyukuri nikmat yang ada karena lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, yang sekarang adalah cara mensyukuri nikmat. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat? Yang pertama adalah senantiasa mengingat nikmat Allah SWT. Setiap Allah memberikan nikmat, maka kita wajib hukumnya mengingat bahwasanya nikmat tersebut dari Allah. Yang kedua, selalu mengingat janji Allah bahwasanya barang siapa yang bersyukur, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwasanya di dalam harta kita atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, merasa cukup atau qanaah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan ia harta yang banyak, ia merasa bersyukur. Ketika ia diberikan oleh Allah harta yang biasa-biasa saja, dia merasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada saat itu. Yang kelima, bersyukur melalui perbuatan. Maksudnya, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, melainkan ada perbuatan yang harus ia lakukan, semisal dia membantu orang lain dengan cara yang sama ketika Allah berikan ia kenikmatan. Nah, anak-anak, sekian materi yang bisa Pak Taufik sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa membuka relung hati kita, bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sekian dari Pak Taufik. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.